Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Semakin dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan kasih setianya. Semakin dekat dengan Tuhan, kita juga semakin berserah penuh atas pemeliharaannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih ketika kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Oh Bapa yang baik, pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah satu kisah hidup keluarga Nuh. Nuh adalah orang yang dipilih Allah, dan karena keluarga Nuh juga, maka manusia di bumi ini sampai hari ini ada. Jika pada waktu itu Nuh hidup sama seperti orang-orang sejamannya, mungkin tidak ada cerita hidup kita, karena semua manusia dimusnahkan melalui air bah. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kenapa Nuh yang dipilih oleh Tuhan? Lalu mengapa Tuhan memilih keluarga Nuh? Apakah kelebihan keluarga Nuh? Rupanya Nuh adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tetap setia kepada Tuhan. Meskipun lingkungannya, kanan kiri, tetangganya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Mereka hidup sembarangan. Tapi Nuh hidup tidak bercela seperti orang-orang sejamannya. Ini yang membuat Nuh dipilih oleh Allah. Lalu Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Apa artinya bergaul? Dan dia terus dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik, punya komunikasi yang baik, dan dia jalin terus hubungan itu. Bergaul dengan Allah artinya terus memiliki komunikasi yang intens dengan Allah. Dan keluarga Nuh adalah keluarga yang menjadi pilihan Allah. Nah, pada waktu itu jikalau Nuh, istri dan anak-anaknya, mereka tidak hidup taat kepada Allah, mungkin pilihan itu juga tidak jatuh kepada keluarga ini. Lalu mengapa Nuh tetap setia dan percaya kepada Allah? Karena Nuh sudah mengenal Allah yang hidup. Allah yang dia percayai adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang membuat keluarganya diberkati adalah Allah yang memelihara kehidupan mereka. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak mudah bagi keluarga untuk tetap menjaga imannya, untuk tetap menjaga satu keluarga tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ini perjuangan kita di zaman modern ini juga. Banyak dari kita orang tua setia kepada Tuhan, tapi anak cucu kita belum tentu. Lalu ada orang tua yang tidak taat, tapi ada anak yang taat kepada Tuhan. Ada orang yang tidak setia beribadah, tapi anak-anaknya setia beribadah. Ada yang anaknya setia beribadah, orang tuanya tidak setia beribadah. Nah, rupanya yang menjadi kunci bagaimana keluarga Nuh hidup bergaul dengan Allah adalah dia jadikan keluarga itu sebagai satu tim, di mana bersama-sama boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Inilah perjuangan kita di zaman modern ini. Bagaimana kita sebagai orang tua tetap mengajarkan kebenaran kepada anak, mengajak mereka untuk beribadah, mendoakan mereka supaya anak cucu kita juga
tetap setia kepada Tuhan. Dan ini satu pergumulan, satu perjuangan yang tidak mudah tentunya di zaman yang modern ini. Anak-anak kita bisa melihat kehidupan orang lain, anak-anak kita bisa melihat iman orang lain, dan ada beberapa juga yang tergoda meninggalkan Tuhan Yesus dan beralih imannya. Lalu mereka bisa beralih untuk tidak setia kepada Tuhan Yesus. Nah, ini tentu menjadi satu pergumulan kita bersama. Kita mau belajar dari Nuh bagaimana tetap setia kepada Tuhan. Kita menjadi satu kekuatan di tengah-tengah hidup kita, sandaran hidup kita yaitu Tuhan. Jadi kita orang tua, kita bukan hanya kita yang semakin dekat kepada Tuhan, kita merindukan anak-anak kita juga semakin dekat bergaul dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang intens dengan Tuhan. Seringkali dalam keluarga kami saya kaitkan semua persoalan dengan Tuhan. Kalau ada berkat, ada jemaat yang mengantar sesuatu, saya selalu katakan, ini loh berkatnya Tuhan, Tuhan memelihara kita. Lalu kalau ada persoalan dalam keluarga dan masalah, kita juga selalu katakan, ya Tuhan sedang mengajar kita supaya kita bisa melewati persoalan ini. Jadi kami menginginkan bahwa dalam keluarga itulah tempat kita belajar bagaimana bisa menghargai kasih Tuhan, dan belajar bagaimana Tuhan memberi kekuatan di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, pada pagi hari ini mari kita hidup semakin dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya hikmat Tuhan akan berikan kepada kita sehingga keluarga kita menjadi satu tim, keluarga yang diberkati, keluarga yang diberikan keselamatan sehingga kita memperoleh sukacita keselamatan, dan keluarga kita juga diberkati, anak cucu kita diberkati. Kiranya Tuhan terus menolong kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang baik, kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami sehingga kami satu keluarga bisa menjadi satu tim, dan keluarga kami tetap setia percaya kepada Tuhan. Keluarga Nuh sudah melewati masa-masa yang sulit. Engkau memberkati, Engkau menjadikan keluarga Nuh diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga kami juga ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Aku lihat kebaikan-Mu.